Maka hari ini kita lanjutkan sedikit. Kemarin ada yang terlewat di hadis ke-36. Hadis ke-36 menuntut ilmu ya. Kemarin terlewat. Kalau nggak salah kita sampai sini kemarin. Eh, Tidak abdul rasanya kalau tidak kita sempurnakan ya. Tidak sempurnakan itunya bahasanya. Karena inti dari hadis yang ke-36 adalah hadis yang biasa kita dengarkan itu ya. Kita lanjutkan pada bahasan adab terhadap guru ya. Kalau yang atas ini kita juga bahas kemarin adab bagi seorang penuntut ilmu, apalagi dia ahli Al-Quran ya. Dari perspektif Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Nah, sekarang kita bahas adab terhadap guru ya, yang salah satunya yang kita saksikan di video yang kemarin kita tayangkan di uh, pertemuan 2 kali sebelum ini ya. Bahwa di lingkungan pesantren mungkin ya, ini banyak diterapkan, diantaranya ikram terhadap seorang guru ya, ikram seorang guru. Dan ini kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zunuji terkait dengan judulnya Ta'alim Muta'alim, yaitu adab dalam menuntut ilmu. Dan kitab ini yang banyak dibahas di pesantren-pesantren ya. Kita nggak bisa menilai relevansi antara pesantren dengan pengajian kita ya. Karena memang kalau dalam lingkungan pesantren memang adab terhadap guru itu nomor 1 ya, biar berkah ilmunya. Nah, dulu yang kemarin saya bilang kita ke pondok pesantren di Tanjung Tinggi ya, dengan Pak Apri saya kemarin tuh. Ustadznya lagi tidur katanya, nggak bisa keluar, nggak bisa ngenemin kita, ngantar undangan ya. Nah, sebegitunya adab terhadap guru itu ya. Bahkan di suasana mereka istirahat tidak diganggu ya. Ikramnya terhadap seorang guru. Dan ini yang kita bilang bahwa seorang yang dia beradab terhadap gurunya, maka dia akan mendapatkan keberkahan ilmunya. Nah, kita lanjutkan di antara kutipan yang kami ambil dari kitab Ta'alim Muta'alim ini ya, beliau berkata, wala yabtadi al-kalam andahu illa biiznih. Kata beliau, jangan memulai pembicaraan di sisinya kecuali dengan izinnya. Kalau di pesantren ya, malu nunduk ya. Kalau diizinkan bicara baru berbicara. Wala yuksirul kalam indahu, dan jangan banyak basa-basi, jangan banyak bicara di sisi seorang ustadz. Nah, yang lain disebutkan oleh beliau ya, wala tuksiral kalam indahu wala yas'alu syai'an inda mala'ihi wa yura'iyal waqta. Jangan menanyakan sesuatu yang mana ketika dia lagi tidak mau berbicara, atau dia lagi sibuk, atau dia lagi ada keperluan, atau dia ada lagi urusan ya. Nah, termasuk jam istirahat tadi tidak ada urusan istirahat. Kenapa? Nah, karena ya, terkadang ketika seorang guru dia merasa tidak nyaman dan dia ditanyakan, diajak bicara ya, dia tuh kelihatan matanya capek begitu ya, sudah kelihatan tidak mau melayani lagi, tapi kita paksa, maka yang keluar malah ya perkataan-perkataan yang mungkin tidak bisa masuk, tidak antara jiwa dengan jiwa. Nah, ini diantara adab menghormati guru. Berikutnya kata beliau, bahkan disebutkan wala yaduqul bab bal yasbiru hatta yakhruj. Dalam Islam diantara mengatur adab seseorang jika hendak bertamu ya. Ini berlaku juga jika sedang bertamu ke rumah guru. Di antaranya kita memperhatikan adabnya mengetuk pintu maksimal 3 kali, dan jika tidak keluar kita ahsannya pulang. Nah, atau kalau kami dulu memang nunggu jadwal dia keluar baru kalau mau berinteraksi. Jadwal dia keluar kapan? Nah, jadwal dia ngajar. Jadwal dia keluar kapan? Ketika dia sholat, ditunggu. Udah sholat nunggu, nah gini. Inilah ada pula
ini baru beliau salam nak arah ke rumahnya baru nak bertanya, begitu sampai sebegitunya, ya. Nah, baik, berikutnya ini tambahan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Tibyan. Di antara adab terhadap seorang guru adalah berpenampilan sopan, ya. Masuk ke ruang majelis dalam keadaan memiliki sifat sempurna, ya. Bersuci kalau bersuci menggunakan siwak, habis mandi gitu kan, jangan di banyak keringat, mekau keringat. Masuk ke ruangan, lah ilpil gurunya. Nak ngajar apa nih katanya? Lah hilang semua. Buyar konsentrasinya. Muridnya bau semua. Bau keringat, isak boleh lari. Misalnya kan. Nah, ini bagian dari adab juga ya. Katanya, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Bahkan masuk masjid itu kita perintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memakai pakaian terbaik. Nah, ya, jangan lupa sikat gigi. Nah, kalau misalnya apa namanya, kalau sekarang kan pakai masker ya, nggak kebauan kan. Atau nyadar diri, mun tahu misalnya kita memang punya asam lambung, misalnya punya bau dak enak kalau berbicara. Masalahnya bau mulut ini kita ndak ngerasa, tapi orang ngerasa. Lah tahu gigi banyak berlubang misalnya, berbau. Depan guru bercakap wah 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 wah. Guru lah ndak nyaman. Hilanglah semua konsentrasi, deh buyar. Nah, memang adabnya memang bagus memang. Nah, kalau kita sadar mah tutup ya. Bicara gitu ya, nanya tutup mulut, nah begitu. Kalau kita menyadari bahwa memang kita lagi tidak enak berbicara. Oke, kemudian mengosongkan hati dari hal-hal yang menyibukkan. Nah, ini. Kayaknya kalau di pesantren itu kan, saya dulu itu nggak boleh bawa HP ya. Zaman itu sudah ada HP juga, sudah tahun 2007 ya, 2007 sudah banyak HP. Cuman HP-nya bukan HP sekarang Android ya, masih Nokia Symbian gitu. Nah, itu nggak boleh bawa ke pondok karena pasti akan menyibukkan. Ada kawan yang ketahuan tuh benar dihancurkan, dilempar, diambil, ya, karena akan menyibukkan. Nah, hati lah menyibukkan dengan apa namanya berhubungan dengan orang lain, ya. Maka ada waktu-waktunya. Kalau saya dulu saya titipkan dengan orang Belitung juga, orang lain, tapi di luar dari asrama. Apalagi dalam kondisi kita mau menuntut ilmu gitu ya. Di rumah tuh dikosongkan hatinya memang untuk menuntut ilmu sehingga yang kita dapatkan itu sempurna dan apa yang kita inginkan ya dan disampaikan oleh guru kita tuh masuk ke dalam jiwa kita. Kemudian berikutnya jangan masuk sebelum minta izin. Jika memang seorang guru itu berada di sebuah tempat yang memang mengharuskan kita untuk izin ya. Misalnya di dalam kantor kan izin kan. Kalau di masjid kan tidak. Atau misalnya di rumahnya atau di terasnya dan lain sebagainya. Jangan melangkahi bahu orang lain kalau dalam majelis. Tetapi hendaklah duduk di mana tempat majelis berakhir. Makanya kita lihat majelis-majelis ulama itu ya dipenuhi depan dulu. Depan dulu dipenuhi, bu diisi belakangnya. Nah, kalau sudah penuh, maka jangan melangkahi orang lain. Ya, kecuali memang kita diizinkan oleh guru kita untuk maju, ya. Atau memang kita ini asisten misalnya, asisten gurunya, yang tukang ngapus spidol, ngapus papan tulis kan, misalnya kan. Atau tukang nyiapkan misalnya, tukang nyiapkan kameranya misalnya kan harus di depan. Nah, berikutnya, jangan dia menyuruh seorang berdiri di tempatnya kemudian duduk di tempatnya. Nah, ini tidak boleh. Ini adab dalam menuntut ilmu. Kemudian berikutnya bersikap sopan saat bergabung dengan para jamaah hadirin ya. Nah, duduk di hadapan guru dengan cara duduk sebagai seorang pelajar, bukan cara duduk guru. Karena ada tipe-tipe guru itu kalau menyampaikan kajian majelis itu, dia ada yang mungkin bersandar di tempat dia biasa ngajar gitu ya. Ada yang duduk di atas. Nah, maka tidak sopan ketika seorang murid dia
menyamakan ya, posisi baik posisinya atau caranya dengan seorang gurunya. Nah, ini bagian dari adab. Misalnya gurunya mengkelten ngenjor kaki, misalkan ngenjor, ngenjor. Muridnya ngenjor juga, paling depan pula ngenjor. Nah, itu enggak sopan ya. Nah, itu bagian dari adab. Ini mungkin di pesantren seperti itu. Janganlah yang mengeluarkan suaranya tanpa keperluan. Jangan tertawa, jangan banyak bercakap tanpa keperluan, jangan bermain-main dengan tangannya ataupun yang lainnya. Walaupun kita sampaikan kemarin, seorang ikut kajian majelis, walaupun dia bermain-main, walaupun sambil tidur, dia akan tetap mendapatkan pahala fadilah dalam menuntut ilmu. Akan tapi jika Anda merasakan sebagai kami, misalnya saya guru ya, gimana rasanya ketika ada kita lagi bicara, murid bicara juga. Kita bicara apa namanya? Murid kita dia bermain nok lain. Ya. Anak sekarang pula anda kuang dia no, gitu ditegai. Ndak kuang dibimbit pula kan. Ndak kuang ditabo ya. Nah, mulai tabo guru pula kan nih. Tangkap polisi. Nah, jadi nggak dapat lihat renung lagi ya. Nah, jadi hati itu sakit, hati itu sakit sebenarnya. Cuman ya kita mau bertindak sebatas mungkin marah, luapan marah misalnya. Apa kau seperti ini ya? Nah, jadi begitu juga ketika jadi seorang penuntut ilmu. Nah, begitu yang dirasakan oleh guru kita ketika kita melakukan hal yang serupa. Kemudian jangan meleh ke kanan dan ke kiri tanpa keperluan, tapi menghadap kepada guru dan mendengar setiap perkataannya. Ada juga adab lain disebutkan, ya, belajar ketika suasana hati guru tenang dalam kitab At-Tibyan ini. Tidak belajar atau misalnya menyetorkan bacaannya, ya, dalam keadaan hati guru sedang sibuk atau mungkin dia lagi jemu, kelihatan mukanya, muka letih, ya. Muka letih, muka bosan mungkin kelihatannya, lagi sedih atau yang lain-lainnya, sehingga ini dapat menghalangi sang guru untuk dapat mengajar dengan baik dan serius. Kalau kami dulu setoran hafalan itu subuh ya, subuh hari. Itu ngeliat kondisi juga. Kadang-kadang dia ustadz itu sambil ngedengar sambil tidur nih, tapi tidak tahu tidur pendak ya. Itu positive thinking lah, sambil mejam mata. Mungkin luar kepala dia kan, lapal kan, tahu tapi oh salah kata dia. Sambil mejam mata, habis subuh kan soalnya. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti ini akan membuat apa namanya ketika kita belajar itu menjadi tidak maksimal ya, tidak maksimal. Kalau saya dulu nyetor hafalan tuh guru ustadznya dari dalam rumah, di kamar dia, kita di luar, tapi pintu ditutup, ya, nah, pintu ditutup. Nanti kalau setoran hafalan kan. Nah, termasuk sebagian dari adab, ini salah satunya yang saya rasakan, menahan ketegasan sikap keras sang guru dan keburukan akhlaknya. Tidak semua orang kan baik. Ada orang tuh guru tuh temperamennya memang gampang marah, gampang emosi, ada. Ada gurunya penyabar, ada guru nak apa namanya nak maksimal gitu, nak mumtaz, nak bagus, ya. Termasuk saya dulu dapat ustadznya yang setoran hafalan yang nak bagus. Setoran hafalan habis subuh depan kamarnya itu kalau salah panjang aja, sikok salah, itu suruh ngulang besoknya lagi. Panjang sikok, dah esok lagi ulang pula. Dalam ini, kita tidak akan ngerasa jahat amat ustadz kami ini. Bukan. Ini mungkin bagian dari tipe-tipe dan karakter orang mengajar. Nah, mungkin dari pandangan kita itu tidak baik begitu. Ustadz ini ngapain? Tapi ustadz tapi cepat marah misalnya. Pandangan kita mungkin tidak baik, tapi maksud dan tujuan dia mengajar seperti itu dengan metode seperti itu mungkin dia rasakan dari dia belajar dulu atau dia ingin agar kita mendapatkan hasil yang maksimal ketika kita belajar. Baik ya, jadi kalau Anda melihat kekurangan seorang guru, kekurangan seorang ustadz, jangan ngambil kekurangannya, tapi ambil kelebihannya, tinggalkan kekurangan-kekurangannya. Karena bahkan disebutkan dalam kitab Al-Muta'alim itu, wal muta'alim, bahwa jika ada seorang guru yang mengajarkan kita satu huruf saja, maka seharusnya kita jadi hamba, abidul mu'allim, hamba guru tersebut. Ya, bahkan hanya mengajarkan satu huruf saja. Barang siapa yang tidak sabar menghadapi kehinaan ketika belajar, ya,
maka sepanjang hidupnya tetap dalam kebodohan. Barang siapa yang sabar menghadapinya, maka ia akan dapat mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kemudian berikutnya, kata Imam An-Nawawi, bersemangat tinggi ya. Semangat. Yang Allah nilai itu kan ini prosesnya, semangatnya. Bukan hasil ya. Mungkin kalau kita berhasil misalnya bisa belajar baca Quran dengan baik, nah, hasilnya memang kita banyak. Cuman yang Allah nilai itu prosesnya, nanti yang kita akan jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gemar menuntut ilmu pada setiap waktu yang dapat dimanfaatkan dan tidak puas dengan yang sedikitnya, sedangkan kita bisa mendapatkan banyak. Jadi di mana saja Anda kalau ada kesempatan dalam berbagai macam metode dan sarana yang ada di Belitung ini, di Belitung kan tidak banyak ustadz-ustadznya yang selevel Ustadz Jakarta Ustadz Jakarta itu kebanyakan ustadz malah dia. Ya. Nah, kalau di sini di mana-mana saja misalnya ada acara apa, subuh keliling ya, hadisan masjid misalnya, atau acara ikadi atau acara-acara tablik akbar, acara ibhi dan lain sebagainya, datangi. Ya. Nah, ingat dulu pernah saya sampaikan tujuan kita adalah dalam rangka untuk ini mengambil semangatnya. Semangat ini yang Allah Subhanahu wa taala akan nilai sebagai sebuah mujahadah kita, menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan hendaklah seseorang mendorong dirinya dengan berijtihad. Ijtihadnya sungguh-sungguh ya. Dalam menuntut ilmu ketika lapang dan dalam keadaan giat dan kuat, cerdas pikiran dan sedikit kesibukan sebelum nampak tanda-tanda ketidakmampuan kita dan sebelum mencapai kedudukan yang tinggi. Nah, ketika otak lagi nyaman nyerap ilmu itu kesempatan belajar. Nanti ini banyak-banyak yang sudah sepuh-sepuh nih, sudah sepuh. Tapi alhamdulillah semangatnya luar biasa nih. Banyak yang muda-muda nih. Kita-kita ini tapi tidak semangat. Tapi nak tua-tua semangat. Nah, yang terbaik adalah yang muda yang semangat. Karena kalau sudah sampai masa tua, lah payah, mata lah kabur, pendengaran tak awas lagi ya. Apa disebut, nak gila sampai, nak kuat-kuat nak nyebut. Otak lah nak gila lagi lah nampung lagi ya. Memori lah banyak bad sektor lah. Lah banyak rusak memori kan. Nak ngapal lah payah. Nak baca Quran gigi lah lepas banyak kan. Payah nak baca susah. Karena ujung lidah lepas gigi palsu ni. Payah kan susah. Makanya ketika lagi ada waktu luang, ketika lagi semangat, kita kejar itu. Jangan sampai nanti ada masanya ketika kita nggak bisa dan sibuk ya dengan tanda-tanda lainnya, kita nggak mampu lagi. Nah, di antara waktu yang disebutkan oleh Nabi kita bahwa waktu belajar itu pagi ya, itu lebih baik. Di antaranya berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi mereka. Memang kalau mau ngapal Quran itu bagusnya memang pagi ya, kalau misalnya karena beberapa penulis terkait dengan metodologi menghafal Al-Quran itu, karena pagi itu belum terlalu banyak kita memikirkan urusan pekerjaan kita, urusan-urusan lain, lagi kosong gitu ya. Maka itu waktu press. Tapi kembali lagi ya, kita sempatnya kadang sekarang lah tua, lah pensiun boleh sempat. Belum pensiun tidak sempat. Ada aja kesibukan. Ngantar anak, lah beranak, ngantar cucu pula. Nyiapkan lain-lainnya. Lah tu lah pensiun utak lah apa ya, nak ngapal. Ya kan? Nah, makanya memang efektifnya kita kalau ada punya waktu pagi habis setelah subuh itu efektif untuk belajar dan menghafal Al-Qur'an. Nah, ini dia redaksi yang belum disampaikan, ini hadis yang biasa kita dengar ya. Famajtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala min buyutillah yatluna kitaballah. Tidaklah berkumpul kaum di dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala dan mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang dijadikan oleh orang-orang yang keislamannya baik ya.
Ketika setiap memulai sebuah aktivitas pekerjaan dengan membaca Al-Qur'an dulu agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam majelis tersebut. Apapun kegiatannya ya, misalnya mau rapat masjid, mau rapat pengurus. Nah, kalau orang Islam yang baik selamanya sebelum kita mulai kita baca Al-Fatihah dulu. Apa? Ngambil berkahnya kata orang. Ya, ngambil keberkahannya. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling belajar di antara mereka. Nah, ini dia ada terjemahan-terjemahan secara bahasanya. Diperhatikan, saya dulu menyampaikan hadis ini di sebuah masjid dan mereka amalkan ya. Jadi ada istilah di bulan Ramadan itu tadarus ya. Tadarus. Nah, jadi tadarus ini yang kita pahami Al-Qur'an sejuz kita bagi-bagi ramai-ramai ya. Bagi ramai-ramai, 2 lembar, selembar, sehalaman kan. Sehingga semalam itu habis sejuz kan. Ini lah sebulan baru berhatam sama-sama gitu kan ya. Nah, sebenarnya arti tadarus ini, nah kalau kita lihat secara bahasa ya, kalau darosa ya memang belajar, kalau tadarus artinya saling belajar. Saling belajar. Maka yang diterapkan oleh ada Masjid Al-Hidayah itu dekat SMP 2 itu sudah beberapa tahun ini saya amati tadarus benar dia. Dia yang orang yang aktif baik ikut kajian, ngaji, tahsin itu kurang lebih 5-6 orang. 5-6 itu anggota yang dia setiap Ramadan memang tadarus benar tadarus. Yang lain baca, yang lain nyimak sambil membenarkan. Nah, buat di sekelompok itulah, buat 2-3 kelompok kan tidak dapat kan, cuma sedikit orangnya. Nah, semalam-malaman itu tadarus benar lah itu. Baca, yang lain nyimak, baca, yang lain nyimak, baca, yang lain. Kenapa sampai seperti ini? Kita pun ngejar banyak baca. Padahal, nah hakikatnya ketika orang baca kita nyimak dapat pahala baca juga sebenarnya, ya kan? Nah bedanya cuman kita situ sambil belajar gitu. Itu udah diterapkan ya. Nah, kalau kita tidak biasanya. Nah baik. Berikutnya illa nazalat alaihimus sakinah. Ini yang kita dapatkan dalam majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, kita akan mendapatkan ketenangan ya. Ada istilah di hadis ini ada sakinah. Ada yang kita sebut artinya ketenangan ya. Dalam bahasa lain disebut juga dengan tuma'ninah. Salat terus tuma'ninah. Tuma'ninah artinya apa? Tenang juga kan? Nah, maka didefinisikan tuma'ninah itu adalah ketenangan yang didapatkan ketika seseorang melakukan aktivitas zikrullah. Ya. Baik zikrullah berupa baca Quran, zikir wirid yang biasa dibaca, zikir dengan salat dan lain sebagainya. Itu ketenangan yang didapatkan oleh orang yang berzikir kepada Allah. Jadi orang yang dia zikir kepada Allah harusnya mendapatkan ketenangan. Kalau nggak tenang, habis sholat tidak tenang, habis sholat malah menjadi risau atau datangnya sholat risau, azan pula katanya, azan pula sore pula isya pula. Nah, artinya tidak tenang datangnya sholat. Ya. Kalau as-sakinah ini definisinya adalah sebuah ketenangan yang didapatkan oleh seseorang ketika dia sudah melewati berbagai macam permasalahan dan problematika. Nah, ini majelis kayak gini, ini mendapatkan sakinah, ya, sakinah, ketenangan. Wa ghasyyathumur rahmah, dan mereka dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffathumul malaikah, dan mereka dinaungi oleh malaikat. Innalillahi malaikatun yatufuna fit tarafi, ya, yaltamisuna ahla dzikri. Ada memang malaikat khusus yang dia datang ke majelis-majelis ilmu seperti ini untuk menaungi kita. Ya. Dia berjalan di lorong-lorong bumi ini nyari siapa orang-orang yang dia berzikir, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji ilmu. Dan dia ketika datang ke situ dia akan panggil kawan-kawannya. Halumma ilayya, datang ke sini yuk, kawan-kawan. Ya. Nah, di sini ada orang yang menuntut ilmu. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebut-sebut namanya di sisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di sisinya, yaitu malaikat-malaikat. Nah, waman batta'a bihi amaluhu, ya, barang siapa yang dia bati itu lambat, ya, lambat beramal,
tidak bisa memaksimalkan peluang yang dia dapatkan, lambat. Kinilah baru, Nah, maka lam yusri' bihi nasabuhu. Maka nasabnya tidak akan mempercepat dirinya dalam kebaikan. Ya. Walaupun dia misalnya keturunan seorang habib, walaupun keturunan seorang ulama, seorang syekh, maka orang yang dia lambat dalam menuntut ilmu, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia untuk kemudian mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Berikutnya, nasab juga tidak berguna jika diiringi amal yang tidak baik. Titik amal yang baik akan lebih baik jika diiringi nasab yang mulia. Kalau nasabnya mulia, amalnya baik, itu ahsan. Ada seorang perempuan ditanya, kenapa kau tidak berjilbab? Anak seorang kiai, seorang kiai, mungkin Anda kenal ya. Dia bilang gini, 5 tambah 5 berapa kata dia? 10 kata. 5 tambah 5 10. Nah, maksud dia 10 itu capaian terakhir manusia. Kalau dia surga nilainya 10 10. Kata dia, untuk mencapai 10 itu tidak mesti 5 tambah 5. Logika apa ini? Bisa 6 tambah 4, bisa 8 tambah 2, bisa 3 tambah 7. Kata dia gitu. Ya. Maksud dia, orang berjilbab tidak berjilbab, yang penting amalnya baik, yang penting banyak peran dia dalam apa? Dalam mungkin kebaikan, mencerdaskan umat mungkin. Bagi dia dapat 10. Saya berpikir, ada bagian yang tidak dia ingat dalam ilmu perjumlahan itu, yaitu pengurangan. Ya, tidak diingat, pengurangan tidak diingat sama dia. Iya boleh dikatakan 5 tambah 5 10, 7 tambah 3 10. Kalau 5 tambah 5 minusnya 1000, sampai juga 10 minus dia. Banyak kebaikan kan ini dia lakukan, misalnya kebaikan dia lakukan, tapi minus terus setiap hari berdosa. Karena tidak pakai jilbab, misalnya. Karena kan wajib berjilbab kan? Ya. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wajib. Jadi tidak selesai dengan logika gitu ya. Nah, harus dengan iman. Ya. Baik, pelajaran hadis. Ini hadis yang ke-36 ya. Hidup seorang muslim hendaknya tidak melulu memikirkan nasib dirinya, tapi memperhatikan kepentingan bersama ya. Nah, kemudian balasan itu setimpal dengan perbuatan. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Semakin berat amalnya, maka akan semakin besar pahalanya. Antum ada ibu-ibu nih. Poligami ibu-ibu berat. Kan? Karena memang berat. Tapi balasannya memang besar. Ibu untuk tidak ada ibu ya. Ibu di rumah ya. Ibu di rumah ya. Al jaza min jinsil amal. Apa juga bahas poligami kata ibu ya. Nah, jika demikian besar pahalanya orang yang membantu orang lain, maka demikian besar pula dosa orang yang menyusahkan orang lain. Nah, sebaliknya. Kemudian aktivitas sosial, jangan melupakan kita untuk menuntut ilmu syar'i ya, karena sibuk dengan aktivitas sosial, berbuat baik pada sesama, misalnya tergabung dalam organisasi yang untuk manfaat orang banyak misalnya. Tapi lupa kita nuntut ilmu yang penting dalam hidup kita. Ilmu baca Quran, ilmu sholat, ilmu syariat yang lainnya. Terkait dengan adab-adab, terkait dengan fikih ibadah kita. Karena itu yang penting, yang wajib yang kita harus, karena kita akan lakukan dalam keseharian kita. Ilmu itu diusahakan, dicari, ya, kasabnya. Seberapapun yang didapatkan, jangan bertopang pada nasab dengan mengabaikan amal soleh. Nah, baik, kita masih ada waktu sebentar, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini hadis ke-37. Kita kemarin sampai, kalau nggak salah, sampai sini ya. Tentang
Nah, seperti sini berkata Ibnu Abbas kalau nggak salah ya. Nah, Ibnu Abbas berkata, jika Anda takut ada angin yang menyibak tirai pintu Anda saat Anda sedang berbuat dosa, sementara hati Anda tidak gentar dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka sikap tersebut lebih besar dosanya ketimbang berbuat dosa. Kemudian seorang berpikir untuk mengerjakan sebuah keburukan, ya, baru terlintas ini, baru terpikir ya. Namun ia meninggalkannya begitu saja hanya karena tidak ingin dan bukan karena takut kepada Allah. Lintasan pikiran seperti ini tidak terhitung sebagai dosa, baru terlintas. Masuk masjid bagus amat nih sendal ini ya. Eger, baru beli pula katanya. Kalibre. Balik kita kutukar ya. Baru terlintas enggak? Baru terlintas dalam pikirannya. Maka itu tidak terhitung dosa ya. Nah, dan juga tidak terhitung sebagai pahala saat ditinggalkan. Karena baru lamhul, baru lintasan. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam." Sungguhnya Allah memaafkan apa yang dikatakan hati mereka. Ini lintasan pikirannya. Baru berkata dalam hati ya. Selama tidak melakukan ataupun mengungkapkannya. Nah, kalaulah diucapkan nah itulah terhitung dosa. Misalnya Anda punya musuh, Anda musuh, lah niat dalam hati itu terlintas, kini mau ketemu kan ada kubagai-bagai kan katanya. Ketemu ada lah pokoknya bagai-bagai kan. Nah, tapi sampai ke sana tidak jadi. Nah, mungkin ada satu faktor dan lain hal. Nah, itu belum terhitung sebagai dosa karena baru lintasan pikiran ya. Tapi kalau misalnya lah terucap, nah maka itu terhitung sebagai perbuatan dosa. Nah, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Sudah terlintas dalam pikiran, sudah berazam, hamma ini nanti dipahami ya, bahwa sebuah perbuatan dosa yang sudah dilakukan melalui persiapan-persiapan ya. Nah, apalagi sudah dilakukannya, maka kita hanya ditulis satu dosa sempurna saja. Nah, jadi keburukan itu apabila dilakukan hanya dicatat sebagai satu keburukan, tidak dilipat gandakan. Mulianya Allah ya, Allah memuliakan kita ya, luar biasa, masya Allah. Kalau berbuat baik 10 minimal, tapi kalau berbuat dosa 1, ya 1. Manjaa bil hasanati falahu asrun amsalihha. Barang siapa yang datang berbuat baik maka 10 balasannya. Wa man jaa bisayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang dia melakukan perbuatan dosa, maka dia hanya akan dibalas seimbang dengan apa yang dia lakukan tersebut dan mereka tidak akan dizolimi. Akan tapi, nah dosa dapat membesar dengan beberapa sebab. Ada sebab-sebab yang dosa itu jadi besar. Pertama, berkaitan dengan kemuliaan waktu dan tempat. Kemuliaan waktu dan tempat. Salah satunya tempat yang dia bisa besar yang menurut perkataan ulama itu ketika seorang berdosa di di Mekah. Maling di Mekah misalnya. Nah, itu dosa gede itu. Ya. Ada juga dengan kemuliaan pelakunya. Orang biasa membuat dosa dengan seorang ustadz yang membuat dosa beda. Ya, beda. Beda nilainya. Orang lah paham membuat dosa. Itu orang tidak tahu. Nah, ini bisa jadi besar ya. Nah, berkaitan dengan kemuliaan waktu dan tempat, ini ada sebuah redaksi ya dalam kitab Matalib Ulin Nuha ya. Wa tudha'afal hasanat wa sayyi'at bimakanin fadil. Kebaikan dan keburukan itu menjadi berlipat ganda pada tempat mulia seperti Mekah, Madinah, Baitul Maqdis dan masjid. Dan berlipat ganda pula di waktu yang mulia seperti hari Jumat. Ini ketika waktu ya. Bulan-bulan haram jelas ada banyak redaksinya. Ramadan. Adapun pelipat gandaan kebaikan, maka inilah perkara yang tidak ada perselisihan di antara ulama tentangnya.
Tapi untuk keburukan, maka sekelompok ulama menyatakan hal tersebut mengikuti pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Berkata sebagian ulama peneliti, perkataan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud ini, pelipat gandaan keburukan ini hanyalah memaksudkannya sebagai pelipat gandaan kualitas, ya. Bisa dipahami nggak? Pelipat gandaan kualitas bukan kuantitas. Maksudnya adalah, ya, kalau beberapa ibadah itu kan dia ketika dilakukan kuantitasnya jadi banyak, ya. Sedekah jadi 700, salawat 10 kali, 10 kali lipat, baca Quran 10 juga, ya, satu huruf. Tapi ketika seseorang dia berbuat dosa, itu bukan kuantitas, tapi kualitasnya. Jenis ibadah apa yang dia lakukan? Jenis dosa apa yang dia lakukan, maka segitu juga besar dosanya. Bukan pada banyaknya. Misalnya seorang menghinakan Al-Quran misalnya, ya, maka bukan pada banyak hurufnya, tapi pada dosa yang dia lakukan besarnya. Ini maksudnya. Karena ada ibadah itu yang dinilai dari segi kualitas dan kuantitasnya. Yang kualitas itu jenis ibadah dan kualitas jumlahnya. Baik, berikutnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan pelakunya maksudnya, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 30, ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Istri-istri Nabi, siapa-siapa yang di antara kamu mengerjakan perbuatan keji, maka akan lipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat. Dan karena orang itu mulia, ya. Nah, waman yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan nu'tiha ajruha maratain. Dan barang siapa yang kamu sekalian istri Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mengerjakan amal soleh akan diberikan pahala 2 kali lipat. Nah, maka jika seorang ustadz berbuat dosa tadi dengan seorang yang tidak tahu agama berbuat dosa akan berbeda nilainya, kualitasnya, kualitas dosanya, bukan pada kuantitasnya. Rasulullah SAW bersabda, salasun la yutakallamuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. 3 dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala, 3 jenis orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, dan tidak mensucikan mereka dan tidak melihat kepada mereka serta mereka mendapatkan siksa yang pedih. Yang pertama, alimun syekhun zanin, seorang orang tua pezina. Latu berzina. Kemudian wa malikun kadzab, pemimpin yang berdusta, pemimpin yang berbohong. Lah banyak pertanggungjawaban jadi muflis, dapat pula azab yang lain. Kemudian wa'ailun mustakbirun, orang miskin fakir sombong pula. Orang kaya sombong biasa, tapi miskin sombong nih keterlaluan juga nih. Murakkab namanya. Baik, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini hikmah, ya, terakhir ini hikmah. Jadi pertama pelajarannya ini satu dengan ini, ya. Ketika ada sebuah perbuatan dosa yang terlintas dalam pikiran kita, maka segera kita hilangkan. Misalnya terlintas untuk melakukan perbuatan dosa ini, langsung astagfirullah, hilangkan dia. Maka dia tidak akan lagi jadi terjerumus untuk melakukan perbuatan itu. Ini cara antisipasinya, ya. Nah, jadi kalau dia muncul langsung hilangkan, ganti dengan topik yang lain dalam otak kita agar tidak menjadi dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.